Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata untuk pelatihan mandiri belajar dengan pertanyaan mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Nuryanti, saya dari SMA Negeri 1 Jember. Nah, ini adalah tahapan ketika kita mulai masuk ke portal Merdeka Mengajar. Di sini saya melakukan pelatihan mandiri di mana dengan tema kurikulum merdeka. Nah, dari kurikulum merdeka itu ada beberapa materi yang harus saya simak sehingga saya bisa lebih mengetahui mengenai apa itu kurikulum merdeka. Selanjutnya, saya diminta untuk membuat aksi nyata. Di sini ada 3 pilihan untuk membuat aksi nyata, di mana satu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, atau membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas, maupun membuat diskusi kelompok terarah atau focus group discussion terkait kurikulum merdeka, seperti itu. Nah, saya memilih yang pertama, menyebarkan mengenai pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Apa saja sih kriterianya? Yaitu diminta untuk merancang rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran yang menurut saya perlu untuk memahami konsep ini. Yang kedua, mengkomunikasikan pemahaman tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran. Yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui aneka ragam media supaya caranya itu efektif untuk sasaran. Yang keempat, minta refleksi atau umpan balik. Nanti mohon Bapak Ibu guru yang menyimak video saya untuk memberikan refleksi atau umpan balik melalui kolom komentar berikut ini ya. Selanjutnya, mengunggah bukti dokumen, yaitu dokumentasi kegiatan penyebaran dan hasil refleksi dengan audiens Anda, seperti itu. Nah, langsung saja kita simak mengapa kok kurikulum itu perlu berubah. Nah, kurikulum itu, sebelum kita membahas mengapa kurikulum perlu berubah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa aja sih isi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai arti kurikulum. Yang kedua, 4 komponen kurikulum. Yang ketiga, fungsi kurikulum. Dan yang keempat, mengapa kurikulum itu berubah. Yang pertama yaitu arti kurikulum. Jadi, sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum itu diibaratkan jantungnya pendidikan. Apabila jantung terganggu, maka penyaluran darah menjadi tidak lancar. Sebagaimana kita ketahui bersama, kurikulum yang berlaku saat ini di Indonesia yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum yang baik adalah yang sesuai zamannya, yang terus dikembangkan dan diadaptasi dengan konteks dan karakteristik murid. Jadi, kurikulum itu bukan satu hal yang saklek atau sesuatu yang rigid kaku, tetapi menyesuaikan zamannya, lebih fleksibel, yang harus dikembangkan dan diadaptasi berdasarkan apa? Sesuai dengan konteks dan karakteristik murid yang kita temui di lapangan atau yang kita temui di kelas. Nah, setelah kita mengetahui kurikulum, apa itu arti kurikulum? Yang kedua, 4 komponen dalam kurikulum. 4 komponennya yaitu pertama tujuan, yang kedua ada konten, yang ketiga ada metode atau cara, yang keempat ada evaluasi. Seperti itu. Dan semua topik-topik ini semuanya ada di dalam portal Merdeka Mengajar, sehingga kita bisa mengetahui apa sih tujuan dari kurikulum Merdeka, lalu juga konten-kontennya itu sudah ada yang bisa kita unduh dalam berupa modul ajar, metode atau cara juga ada, lalu evaluasinya yaitu dengan melakukan asesmen, ada pula materi yang terdapat dalam portal Mandiri Mengajar, seperti itu. 4 komponen dalam kurikulum semuanya itu harus bisa kita pelajari bersama supaya kita bisa menerapkan kurikulum merdeka ini dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, apa sih fungsi kurikulum bagi guru? Jadi, kurikulum itu berfungsi untuk memandu dalam proses belajar murid, supaya murid bisa lebih baik dalam belajarnya.
di mana kurikulum itu tidak dibuat untuk sekedar menyusahkan atau memberatkan murid, tetapi memudahkan mereka dalam proses belajarnya. Nah, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Tentunya zaman sekarang ini di mana 4.0, zaman industrialisasi, maka tentu berbeda dengan zaman ketika misalnya saya kecil. Seperti itu. Anak-anak sekarang sudah terbiasa dengan gadget. Mereka termasuk digital native atau anak-anak yang tumbuh bersama dengan teknologi. Tentunya akan berbeda perlakuan dengan ketika misalnya zaman dahulu kala ketika teknologi belum semerebak ini. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Tentunya murid-murid sekarang ini mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk menyiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang unggul dalam kehidupan. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa mendatang. Yang terakhir, apakah kurikulum dapat berubah? Jawabannya tentu saja iya, karena kurikulum dapat berubah dan diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan di satuan pendidikan untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Demikian penyebaran pemahaman mengenai mengapa kurikulum perlu berubah dari saya. Semoga bisa memberikan pemahaman baru bagi Bapak Ibu guru yang menyimak. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak yang kurang berkenan, banyak yang salah. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.